Then the girl in the corner with the scarlet letter, while you're watching, you may think that she doesn't matter, but no one knows you better. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Sherly PRC. Gimana kabar kalian teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini aku nggak mau membahas soal tentang SKB, tetapi aku mau memberikan konseling tentang infertilitas ya teman-teman. Karena banyak banget WA yang masuk ke nomor aku. Dia itu tanya kenapa kok dia sulit hamil padahal sudah menikah lama, dan ada juga yang dia pengen menambah momongan tapi sampai sekarang dia tuh masih sulit. Jadi kali ini aku pengen membantu mereka dengan cara nge-share video ini ya teman-teman. Sebelum ke konseling yang saya berikan, teman-teman bisa bantu aku dengan cara like, subscribe, dan share video aku ini ya, biar bisa membantu mereka semua. Terima kasih. Jadi teman-teman, banyak banget WA yang masuk ke dalam nomor aku. Dia itu menanyakan, pertanyaannya seperti ini ya. Jadi infertilitas dan mandul itu berbeda. Infertilitas itu tidak hamil setelah berhubungan intim secara teratur, yaitu 2-3 kali dalam seminggu selama 12 bulan. Dan apabila kemandulan itu tidak bisa menghasilkan sperma atau tidak bisa menghasilkan sel telur. Jadinya kedua deskripsi tersebut sudah berbeda ya teman-teman. Di sini infertilitas dibagi menjadi dua, yaitu infertil sekunder dan infertil primer. Infertil primer itu biasanya dia belum memiliki anak sama sekali setelah 1 tahun sekurang-kurangnya menikah dan berhubungan intim secara teratur. Sedangkan infertil sekunder dia sudah memiliki anak sebelumnya tetapi ingin menambah lagi, misalkan dia sudah memiliki anak 1 atau 2, setelah itu dia mau menambah momongan lagi karena sebelumnya mereka sudah memakai KB sehingga mereka sulit untuk mendapatkan momongan lagi. Itu namanya infertil sekunder. Soal berikutnya yang sering mereka tanyakan itu seperti ini ya teman-teman. Jadi apa saja sih yang bisa memicu terjadinya infertilitas pada pria maupun pada wanita? Kalau pada wanita itu sendiri biasanya infertilitas itu terjadi karena yang pertama siklus menstruasi yang tidak teratur, yang kedua karena infeksi saluran reproduksi, yang ketiga karena sumbatan pada tuba falopi, dan keempat pada gangguan hormonal. Sehingga itu semua dapat menyebabkan terjadinya infertilitas ya teman-teman. Kalau pada laki-laki biasanya yang memicu terjadinya infertil itu karena yang pertama gangguan sederhana. Gangguan sederhana itu biasanya seperti sering memakai celana jeans yang ketat sehingga membuat sperma itu tidak sehat. Yang kedua yaitu gangguan pada spermatogenesis seperti jumlah sperma yang sangat sedikit, bentuk sperma yang abnormal, dan gerakan sperma yang lambat. Selain itu, ada juga faktor yang mempengaruhi, yaitu infeksi pada saluran sperma dan tidak dapat ejakulasi ya teman-teman. Biasanya ada juga faktor penyebab lainnya yang dapat mempengaruhi infertilitas, yaitu diantaranya stres. Karena pasangan tersebut sudah lama tidak memiliki keturunan sehingga mereka stres. Mereka pengen cepat-cepat untuk mendapatkan keturunan ya teman-teman. Jadi mereka setiap kali berhubungan yang ada di dalam pikirannya itu kapan ya saya punya momongan. Nah itu pikiran yang stres dapat menyebabkan kualitas sperma dan kualitas sel telur yang mereka hasilkan itu tidak baik sehingga tidak terjadi pembuahan. Yang kedua adalah obesitas. Obesitas dapat mempengaruhi kesuburan atau infertilitas karena apa teman-teman? Karena dapat mengganggu kestabilan hormon sehingga hormon itu tidak stabil sehingga sulit untuk hamil.
Faktor berikutnya yaitu usia. Kenapa usia mempengaruhi infertilitas? Karena semakin tinggi usia, maka tingkat kesuburannya juga semakin rendah, sehingga biasanya seorang perempuan yang usianya sudah mendekati menopause pasti kesuburannya sudah mulai rendah ya teman-teman, karena sudah berbeda lagi hormonnya. Yang keempat atau yang terakhir adalah pola hidup sehat. Jadi, apabila pola hidup mereka, seperti contohnya seseorang yang merokok, mengonsumsi alkohol, lalu mereka yang suka makan makanan yang junk food, fast food, itu tidak baik untuk kesuburan mereka ya teman-teman, sehingga akan mempengaruhi. Lalu ada pertanyaan lagi yang seperti ini ya teman-teman. Jadi mereka yang mengalami infertilitas, mereka bisa konsultasi kepada dokter terlebih dahulu karena mereka harus melakukan pemeriksaan. Dari pihak perempuan yang akan diperiksa yaitu pada organ reproduksinya. Contohnya seperti apakah ada miomanya, apakah ada kista, apakah ada sumbatan pada tuba falopi. Karena hal-hal tersebut dapat mengganggu pergerakan sperma yang menuju ke sel telur. Selain itu, untuk melengketkan hasil pembuahan itu sendiri dapat mengganggu juga. Sehingga apabila sudah diperiksa dengan cara USG, maka nanti akan diberikan terapi selanjutnya. Mungkin apabila terdapat mioma atau polip, bisa dibersihkan terlebih dahulu uterusnya. Kalau untuk pria, mungkin akan dicek sampel spermanya itu seperti apa. Kita lihat dulu jumlahnya apakah sudah memenuhi standar, apakah bentuknya sudah normal, apakah gerakannya sudah lincah. Karena apabila gerakannya nggak lincah, maka sebelum bertemu dengan sel telur, sperma tersebut bisa mati terlebih dahulu. Sehingga biasanya apabila yang menjadi masalah adalah sperma itu sendiri, maka sperma itu akan diberikan vitamin agar dia lebih bagus, lebih kuat. Jadi begitu ya teman-teman. Apabila ada pertanyaan selanjutnya, nanti kalian bisa menanyakan kepada saya lagi. Apabila sudah dilakukan pemeriksaan dan semua hasilnya normal, maka kita membantu dengan cara menjadwalkan hubungan intim. Jadi kita akan mencarikan kapan sih jadwal yang tepat untuk melakukan hubungan intim, yaitu biasanya saat masa ovulasi. Nanti akan dicarikan kapan sih masa subur itu terjadi sehingga akan lebih efektif. Kapan sih kita harus melakukan hubungan intim? Apakah setiap hari? Apakah 2 hari sekali? Apakah 3 hari sekali? Yang baik kapan? Gimana posisinya? Gitu nanti akan kita berikan konsultasi juga. Selain itu, nanti bisa dengan cara inseminasi buatan ya teman-teman, atau dengan program bayi tabung. Semoga video aku bermanfaat buat kalian ya teman-teman, dan apabila ada yang kurang jelas bisa kalian tanyakan lagi. Jangan lupa untuk selalu dukung video aku dengan cara like, subscribe, dan share. Oke teman-teman, nanti di video selanjutnya aku bakalan ngasih tahu cara menghitung masa subur ya teman-teman. Kapan sih masa subur itu? Apa sih ciri-cirinya? Semoga bermanfaat buat kalian ya teman-teman. Terima kasih.